Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dan selamat pagi. Oke, di sini saya akan menjelaskan, di video ini saya akan menjelaskan tentang studi kasus dan laporan perkembangan peserta didik dengan nama saya sendiri, Rizky Roland Pragrasturus, dengan nomor induk mahasiswa 32231111022. Nah, di video kali ini saya akan mengedukasi atau memberikan sebuah edukasi tentang studi kasus dan laporan dalam mata kuliah perkembangan peserta didik. Nah, di sini ada sebuah agenda yang sudah saya buat, di mana ada 5 agenda. Yang pertama itu ada penjelasan mengenai progresif dan berkesinambungan, yang kedua ada penjelasan pertumbuhan fisik, emosional, dan bahasa, dan ketiga ada problematika pertumbuhan fisik, emosional, dan bahasa, yang keempat ada solusi dari problematika tersebut, yang kelima adalah penjabaran perubahan fisik dari saya sendiri. Oke, kita masuk pada pengertian yang pertama, yaitu pengertian progresif dan kesinambungan. Pengertian dari progresif ialah perubahan yang terjadi bersifat maju, meningkat dan meluas, baik secara kuantitatif atau fisik maupun kualitatif atau psikis. Kemudian ada pengertian berkesinambungan. Pengertian dari berkesinambungan merupakan perubahan pada bagian atau fungsi organisme itu berlangsung secara beraturan ataupun berurutan. Kemudian kita masuk kepada problematika faktor pertumbuhan fisik dan emosional dan bahasa. Di dalam faktor pertumbuhan fisik, emosional, dan bahasa ini ada dua faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Yang pertama ada kedekatan anak dengan orang tua, dan yang kemudian ada proses beradaptasi dengan lingkungan. Nah, di sini saya akan menjelaskan masalah-masalah atau problematika dari kedekatan anak dengan orang tua. Di sini ada problematika kedekatan orang tua dengan anak. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang problematika tersebut. Di belakangan ini banyak terjadi kasus anak yang membunuh orang tuanya. Salah satu penyebabnya itu karena kurangnya jalinan komunikasi, kurang memperhatikan psikis dari sang anak, sehingga si anak ini selalu menerima hal-hal negatif dari lingkungannya yang mengakibatkan si anak ikut terlibat dalam hal negatif yang dituangkan dalam lingkungan tersebut. Nah, di zaman yang sudah baru ini atau sering disebut dengan zaman IT atau yang sering dikenal dengan baru-baru ini, yaitu Society 5.0, yang dimana manusia modern dalam kebutuhan primernya itu sudah mencakup kepada alat-alat elektronik, seperti salah satu contoh kecilnya itu adalah smartphone atau telepon genggam. Orang lain tidak akan pernah peduli dengan orang sekelilingnya. Karena apa? Karena mereka lebih terfokus kepada smartphone-nya atau telepon genggamnya. Begitu pula dengan orang tua zaman sekarang. Orang tua zaman sekarang itu terlalu asik dengan gadgetnya sendiri, terlalu asik dengan dunianya sendiri, dunia mayanya sendiri, sehingga tidak memperhatikan kondisi anaknya dan tidak adanya jalinan hubungan dengan anaknya atau jalinan komunikasi. Kemudian di sini saya akan menjelaskan problematika dalam proses beradaptasi dengan lingkungan. Dalam proses problematika ini ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan emosional, yaitu dengan proses adaptasi anak dengan lingkungan. Tidak semua anak mempunyai kepercayaan diri dalam berinteraksi dengan orang yang belum ia kenal. Salah satu contohnya ialah si anak mengikuti kegiatan keolahragaan seperti sepak bola. Nah, dalam kegiatan tersebut perlu yang namanya interaksi dan sosialisasi. Tingkat perkembangan emosional anak akan terlihat di situ. Ketika misalkan temannya ada yang jatuh atau terluka, dia pasti ikut merasakan apa yang dirasakan oleh rekannya tersebut. Namun ada juga anak yang memiliki sifat pemalu. Nah, sifat pemalu ini sangat sulit sekali untuk menjalin namanya interaksi, dan pasti jarang sekali ngobrol dengan teman-temannya, dan pada akhirnya dia menjadi bahan olok-olokan oleh teman-temannya, dan atau yang sering kita dengar sebagai bullying, yang mengakibatkan si anak ini menjadi depresi dan tak ingin keluar rumah, atau dia lebih menjadi anak yang pemurung. Nah, apa solusi dari problematika tersebut? Nah, saya akan membahas solusi dari problematika yang pertama. Yang pertama itu adalah orang tua harus menanamkan kesadaran tinggi pada dirinya sendiri untuk memperhatikan anaknya. Dalam
konteks ini, anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali di Indonesia. Ini adalah statement saya yang baru saja saya buat di bulan ini. Nah, jadi mengapa peran orang tua itu sangat penting, terlebih dalam menjalin hubungan yang dekat dengan anak? Jawabannya adalah agar si anak merasakan kasih sayang dari orang tuanya, dan orang tua juga mengajarkan anak-anaknya bahwa mereka itu adalah sebagai penerus negara. Nah, artinya orang tua memberikan doktrin kepada anak-anaknya bahwa mereka ini sangat penting dan sangat berharga buat orang tuanya dan berharga buat negaranya, dan anak-anak ini mempunyai hak-hak dalam membangun negeri ini. Nah, peran orang tua di sini yang saya maksudkan adalah orang tua memberikan motivasi-motivasi bagi anak-anak mereka agar anak-anak tersebut mampu berpikiran positif dan selalu semangat dalam mengejar cita-citanya. Nah, dan kemudian solusi yang kedua pada problematika yang kedua, yaitu memberikan edukasi mengenai lingkungan luar. Nah, di dalam memberikan edukasi ini atau memberikan edukasi mengenai lingkungan luar ini, yang saya maksudkan adalah orang tua memberikan didikan bagi anaknya dalam berbicara antar sebayanya, kemudian antar atasan umurnya atau yang lebih tua dari dirinya, dan antar bawahannya atau yang lebih muda dari dirinya. Kemudian orang tua mengajarkan etika dalam berbicara. Nah, etika dalam berbicara inilah yang harus diterapkan dalam diri anak-anak agar ketika dia sudah berada di lingkungan luar, kemudian ia dapat mengaplikasikan hal-hal tersebut atau edukasi-edukasi yang dari orang tuanya tersebut. Nah, maka orang-orang sekelilingnya akan senang dengan dirinya. Kemudian di sini saya jabarkan perubahan fisik mengenai saya. Nah, di penjabaran ini agak tidak mengenakan, karena di sini perubahan dari fase-fase kita masih anak kecil sampai sekarang. Tapi tidak apa-apa, demi pemenuhan tugas saya akan jabarkan. Yang pertama-tama itu saya adalah dulunya seorang anak kecil yang polos, yang ingin mengetahui banyak hal tentang kosa-kosa kata yang tidak saya mengerti. Kemudian ingin mengetahui tentang ilmu pengetahuan alam, namun minat membaca masih kurang. Dan seiring berjalannya waktu, saya berada di fase remaja awal, yang mana saya sedikit mengalami perubahan pada diri saya dan membuat pola pikir saya itu agak sedikit dewasa dan sedang mencari-cari jati diri. Nah, di fase-fase remaja awal ini sering kita yang namanya haus akan pujian. Nah, dan di fase perubahan pertama saya itu ialah akil balik atau yang sering didengar dengan mimpi basah atau lain sebagainya dalam kajian-kajian biologi lainnya. Nah, kemudian mulainya memberat suara dan mempunyai daya tarik terhadap lawan jenis. Selanjutnya, tubuh ini akan selalu melakukan upgradean seperti tumbuhnya jakun ataupun yang lain sebagainya. Nah, ada pada diri saya yang menyebabkan di fase perubahan kedua munculnya rambut-rambut halus di area tertentu seperti kumis, bulu ketiak, bulu dada, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya di fase yang berikutnya, rasa mencari jati diri itu sudah berakhir, dan diri ini atau saya sendiri sudah memiliki prinsip dalam diri saya dan mempunyai pemikiran yang semakin dewasa, dan kebanyakan pemikiran yang dewasa itu didewasakan oleh waktu, didewasakan oleh pengalaman hidup, dan didewasakan oleh banyaknya membaca buku. Nah, sekian edukasi saya pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda, dan jika Anda senang dengan edukasi yang saya berikan, maka support saya dengan cara mengklik link biru yang tersedia di kolom komentar, dan jangan lupa follow akun Instagram saya yang ada di pojok kiri bawah itu dengan name tag Hiskia_Prawira. Sekian edukasi pada pagi hari ini. Kiranya ada kesalahan dalam penyampaian kata-kata ataupun kalimat-kalimat yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Sekian presentasi hari ini ataupun sekian edukasi pada hari ini. Saya akhiri dengan Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, dan
Salam sehat dan selamat pagi.